Nah, tidak selamanya soal-soal kapasitor itu berbentuk hitungan. Nah, ada juga yang soalnya berbentuk analisis. Biasanya soal-soal kalau dia UN atau UTBK, dia kalau UTBK-nya ada yang pelajaran, biasanya dia lebih sering keluarnya yang analisis. Oke. Nah, sebelum kita membahas analisis kapasitor, kita lihat dulu susunan kapasitor. Kenapa? Karena kapasitor itu sama dengan hambatan atau resistor. Dia bisa disusun seri, dia bisa disusun paralel, dia bisa disusun campuran. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu sifat rangkaian seri dan paralelnya kapasitor. Nah, untuk sifat arus dan tegangan itu sifatnya sama dengan rangkaian hambatan. Jadi kalau rangkaian seri, maka I1 itu akan sama dengan I2 sama dengan I total, maka Hi1 akan sama dengan Hi2 akan sama dengan Hi total. Ya, karena rangkaian seri nilai I-nya sama. Nah, karena nilai I-nya sama, maka V-nya yang beda. Maka dalam rangkaian seri berlaku V total itu adalah V1 ditambah V2 ditambah seterusnya. Tergantung ada berapa kapasitor yang di seri. Kalau yang di seri ada 3, misalnya ada C1, C2, C3, berarti nanti ini sampai V3. Nah, ini sifat dasarnya. Begitu juga dengan paralel. Kalau misal kita punya dua rangkaian paralel, ada rangkaian paralel, anggap aja ini C1, ini C2, maka dalam rangkaian paralel ini berlaku sifat yang sama dengan rangkaian paralel hambatan, di mana V1 itu akan sama dengan V2 dan dia akan sama dengan V total asalkan rangkaiannya adalah paralel murni. Maksudnya apa? Maksudnya ini langsung ketemu sama baterai gini. Ya, langsung ketemu baterai, tidak ada kapasitor lain. Tapi kalau di sini ada kapasitor lagi, berarti ini bukan paralel murni, maka tidak sama dengan V total. Tapi kalau tidak ada kapasitor di luar, maka kayak seperti ini, maka sama V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V total. Nah, kemudian karena V-nya sama, maka I-nya beda. Maka dalam rangkaian paralel itu berlaku I total sama dengan I1 plus I2 plus dan seterusnya, tergantung ada berapa cabang. Nah, karena I-nya terbagi, maka muatannya atau Hi-nya dia juga terbagi. Maka Hi total itu sama dengan Hi1 ditambah Hi2 ditambah dan seterusnya. Ya. Jadi sifat ini, baik itu seri maupun paralel, berlaku untuk kapasitor maupun rangkaian hambatan listrik dinamis kemarin. Nah, terus apa bedanya? Yang berbeda adalah menentukan nilai kapasitor total atau C total. Nah, rumusnya C total dan R total di listrik dinamis kemarin itu kebalikan. Kalau R total seri dijumlah, R total paralel diseper, maka untuk kapasitor sebaliknya. Kalau seri justru diseper. Berarti seper C seri itu adalah seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3 dan seterusnya. Sebaliknya kalau paralel justru ditambah, berarti CP adalah C1 ditambah C2 dan seterusnya. Tergantung berapa jumlah cabang paralelnya. Jadi yang berbeda hanya rumus mencari C totalnya aja, kebalikan dari R total. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Oke. Misal ini ada soal 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 milifarad, 2 milifarad, dan 3 milifarad dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Nah, pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah ini kita harus ngecek satu-satu pernyataannya. Yang pertama, masing-masing kapasitor memiliki muatan yang sama banyak. Nah, untuk tahu muatan sama banyak atau tidak, maka kita harus melihat dulu jenis rangkaiannya. Di soal dia bilang rangkaian seri. Karena rangkaian seri, maka muatannya itu, Hi-nya itu sama. Jadi karena dia seri, berarti Hi1 sama dengan Hi2, sama dengan Hi3, sama dengan Hi total.
Berarti pernyataan 1 benar. Nah, sekarang pernyataan 2. Kapasitor yang besarnya 1 milifarad menyimpan energi listrik terbesar. Nah, karena ketiga kapasitor ini disusun secara seri, maka I-nya sama, H-nya sama. Maka kalau kita ingin menganalisis energi tadi punya dua rumus. Ada setengah CV kuadrat, ada setengah H kuadrat per C. Nah, kita akan di sini kan kita ingin membandingkan antara energi dengan kapasitas kapasitor. Maka kita harus menggunakan persamaan yang kedua. Kenapa kok kita tidak pakai persamaan yang pertama ini? Karena kalau persamaan pertama kita ingin melihat nilai E sama C, tapi V-nya berubah. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua besaran, maka besaran yang lain nilainya harus dikontrol tetap. Sedangkan kalau kita pakai persamaan yang pertama, E-nya berubah, C-nya berubah, V-nya berubah karena rangkaian seri. Berarti persamaan yang pertama ini tidak bisa kita gunakan untuk menganalisis hubungan antara energi dengan kapasitas kapasitor. Maka kita harus menggunakan persamaan yang kedua, di mana ketika kita ingin menganalisis nilai E dengan C itu bisa. Kenapa? Karena H-nya tetap, karena dia rangkaian seri. Ya, karena rangkaian seri H-nya nilainya tetap, berarti kita bisa menggunakan persamaan yang kedua, di mana persamaannya tadi adalah E sama dengan setengah H per H kuadrat per C. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan antara energi dengan kapasitas kapasitor. Kalau dilihat dari persamaan ini, energi itu berbanding terbalik dengan kapasitas kapasitor. Artinya apa? Artinya jika kapasitasnya makin besar, maka energinya makin kecil. Sebaliknya, jika kapasitasnya makin kecil, maka energinya makin besar. Berarti pernyataan yang kedua bahwa kapasitor yang besarnya 1 milifarad menyimpan energi listrik terbesar. 1 milifarad ini kan kapasitasnya paling kecil. Kalau kapasitas paling kecil berarti energinya paling besar. Berarti pernyataan nomor 2 betul. Nah, sekarang nomor 3. Pada kapasitor 3 milifarad bekerja tegangan terkecil. Nah, ini adalah rangkaian seri di mana tegangannya itu akan terbagi. Ya, tegangan antara V total akan terbagi ke V1, V2, dan V3. Maka kita lihat persamaan kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu rumusnya adalah C sama dengan H dibagi dengan V. Berarti kapasitas kapasitor dan tegangan itu berbanding terbalik. Berarti C berbanding terbalik dengan V. Karena C-nya di atas, V-nya di bawah. Apa efeknya? Efeknya maka salah tulis ini. Dia berbanding terbalik dengan V. Maka akibatnya jika kapasitasnya makin besar, maka tegangannya makin kecil karena berbanding terbalik. Sebaliknya, jika kapasitas kapasitor makin kecil, maka tegangannya makin besar. Nah, 3 milifarad ini kan kapasitasnya paling besar, berarti tegangannya paling kecil. Berarti pernyataan nomor 3 ini benar. Oke, selanjutnya, pernyataan nomor 4, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 kolom. Nah, berarti ini kalian suruh ngecek muatan tersimpan itu adalah H total. Nah, kalian suruh ngecek benar nggak H totalnya 6/11. Maka kita lihat dulu rumusnya adalah C sama dengan H dibagi V. Berarti kalau nyari H itu adalah C dikali V. Berarti kalau H-nya H total, C-nya C total, V-nya adalah V total. Nah, V totalnya nilainya adalah 1 volt. Berarti masukkan di sini 1. Yang belum ada adalah C totalnya. Berarti kita harus ngitung dulu. Karena ini rangkaian seri, maka 1/C total itu adalah 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Berarti ini nanti jadi 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3. Loh, apakah C-nya itu harus dikonversi? Terserah.
dikonversi boleh, tidak dikonversi boleh. Cuman kalau sudah dikonversi berarti nanti C totalnya satuannya farad. Tapi kalau belum dikonversi berarti C totalnya satuannya adalah milifarad sesuai dengan soalnya. Oke, di sini saya memilih tidak mengkonversi dulu supaya angkanya nggak terlalu banyak. Berarti ini kalau di total disamakan penyebutnya, KPK-nya 1, 2, 3 adalah 6, berarti ini 6, ini adalah 3, ini adalah 2. Berarti ini adalah 6, 3, 2, berarti 11/6. Hati-hati ini masih seper C total, berarti C totalnya adalah 6/11 milifarad. Nah, kalau sudah baru ini dikonversi. 6/11 milifarad itu adalah 6/11 dikali 10 pangkat min 3 farad. Nah, ini yang kita masukkan ke rumus yang atas ini tadi. Ya, karena kalau kita melakukan perhitungan, satuannya harus standar semua. Berarti ini 6/11 dikali 10 pangkat min 3 dikali 1. Berarti hasilnya adalah tetap 6/11 kali 10 pangkat min 3 kolom. Berarti pernyataan nomor 4 salah, kurang 10 pangkat min 3-nya. Berarti pernyataan nomor 4 salah. Yang benar adalah pernyataan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, sampai di sini semoga kalian paham. Kalau ada yang belum paham atau ada yang tidak terbaca atau yang belum mengerti, silakan nanti ditanyakan di forum e-learning atau tanya ke saya pribadi. Oke. Selanjutnya, tugas terakhir, ada 2 rangkaian, seri sama paralel. Yang pertama seri C1, C2, C3 dihubungkan dengan tegangan 12 volt, kemudian paralel C1, C2, C3 dihubungkan dengan tegangan 12 volt, kemudian untuk kedua rangkaian ini nilai C1-nya adalah 2 mikrofarad, C2-nya adalah 4 mikrofarad, C3-nya adalah X mikrofarad. X-nya adalah nomor absen. Yang nomor absennya 10 ya 10 mikrofarad. Nomor absennya 25 ya 25 mikrofarad. Nah, tugas kalian adalah menghitung C total dan H total dari kedua rangkaian ini. Jadi untuk rangkaian seri C totalnya berapa, H totalnya berapa. Untuk rangkaian paralel C totalnya berapa, H totalnya berapa. Nah, hasil akhir pecahan aja, jangan desimal. Ya. Hasil akhir berupa pecahan, jangan dijadikan desimal. Kalau desimal nanti takutnya beda pembulatan nanti. Nah, jadi kalian hitung dari kedua rangkaian ini, kalian hitung berapa C totalnya dan H totalnya hasil akhir dalam bentuk pecahan. Oke, kalian kerjakan. Jadi tugas kalian ada 2, merangkum pembelajaran hari ini, kemudian mengerjakan tugas yang ada di dalam pembelajaran ini. Tugasnya ada 5. Dikumpulkan sekaligus di forum kelasnya masing-masing. Ketentuan pengumpulan bisa dilihat di kelasnya masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf ada kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.